kan peta Jogja tadi ya, ini Bayat. Ya, kemudian yang 3 tadi itu lava bantal berbah di sini. Ini adalah Merapi. Jadi angka-angka ini itu adalah angka lokasi-lokasi yang kita sebut lokasi geoheritage. Apa itu lokasi geoheritage? Yaitu lokasi di mana terdapat singkapan-singkapan ya yang terpilih. Kenapa dia terpilih? Karena punya nilai yang di lava bantal tadi. Kamu dapat nggak nilai apa yang kamu dapatkan di lava bantal? Istimewa ya, betul nggak? Ada singkapan yang unik, kemudian ada kontak dengan batuan di atasnya, sehingga lokasi lava bantal itu memberikan informasi geologi yang penting, betul nggak? Nah, kalau tempat-tempat yang seperti itu ada di Jogja, yang lainnya itu kita sebut sebagai geoheritage site atau geosite. Nah, Ngelanggeran ini termasuk geosite. Ya, jadi di mana Ngelanggeran? Ngelanggeran itu adalah di nomor ini 1, 2, 3, 4, 5, 9. Di nomor 9. Jadi di bagian yang coklat ini, nomor 9 ini. Jadi kita udah naik nih tadi dari Jogja di sini, ya. Terus kita naik ke atas dan kita sekarang posisi berada di 9 ini, ya. Nanti kita akan ke arah 11 dan 13. Berarti kita ke arah batuan yang lebih apa? Lebih muda. Jadi kalau secara stratigrafi batuan lebih muda itu lebih apa? Lebih di atasnya ya. Jadi kita nanti ke arah sana perjalanan kita. Tadi kan kita dari sini ya. Nah, ini sekarang kita sudah berada di bagian atas. Kenapa saya bilang bagian atas? Karena produk dari gunung api di sini, kalau kita lihat batuan ini, itu berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi itu, yang bawah itu adalah konstruktif, betul nggak? Kemudian di atasnya adalah satuan batuan piroklastik, ada turf, ada batu apung, breksi batu apung, ya. Kemudian ada lapili dan sebagainya sampai tebal sekali. Itu adalah indikasi dari produk gunung api yang destruktif, ya. Jadi kita ini sekarang posisinya kan di paling tinggi nih, ya. Berarti dia berada di bagian yang lebih muda dari Semilir, ya. Karena Semilir tadi di bawah kan. Nah, ternyata produknya juga beda dengan yang di Semilir tadi. Kalau yang tadi itu adalah produk letusan, batuannya itu debu gunung api, lapili, ya kan, batu apung. Nah, di sini ini lelehan lagi, tapi lelehannya dalam bentuk yang lain. Ya, contohnya ini batuan di sebelah kiri saya ini. Ini Anda lihat batuan ini seperti sama semua komposisinya, cuma pecah-pecah ya. Nah, ini yang disebut sebagai aliran lava yang terbreksikan. Disebut lava yang mengalami ketika dia mengalir dan ketika dia membeku di lereng, dia retak-retak di depannya itu. Sehingga dia menjadi lava yang terbreksikan. Ya. Ini berarti dia produk dari gunung api yang apa? Yang konstruktif ya. Betul nggak? Ya kan? Jadi inilah indikasi bahwa Ngelanggeran itu gunung apinya gunung api tipe konstruktif yang disebut sebagai stratovulkano. Dan karena kejadiannya itu ada lelehan, kemudian ada sedikit lontaran-lontaran erupsi kecil. Jadi ada dua peristiwa, peristiwa lelehan dan peristiwa lontaran-lontaran material. Itu disebut poligenetik karena ada dua peristiwa, peristiwa lava dan peristiwa breksinya. Kalau yang tadi di gunung api lava bantal berbah itu kan cuma lava saja. Itu namanya monogenetik. Ya, monogenetik. Ya, dia nggak ada fase erupsi. Ya, gitu. Jadi ini kelihatan ini ada dua produk yang saling bergantian. Ada lavanya dan di belakang Anda itu ada breksinya. Ya, ada breksinya. Nah, breksi ini istimewanya itu fragmennya itu ada rekahan-rekahan di tengah-tengahnya. Coba Anda lihat deh. Ini. Sudah saya tunjukin ya. Anda lihat ini. Ini ada fragmen dari si lava, ya kan? Tapi dia pecah di dalamnya. Dan pecahan ini hanya berhenti di sini kan? Artinya, ketika lava ini masuk ke dalam tubuh batuan ini, ke dalam breksi ini, lavanya itu masih dalam keadaan panas. Ya. Kalau panas itu dilontarkan oleh suatu peristiwa letusan atau erupsi kecil gunung api itu namanya blok atau bom?
kalau dia masih panas? Pernah belajar itu nggak? Yang dikeluarkan oleh gunung api itu ada blok. Itu kalau batuan yang diambil itu dari dinding kawah, artinya batuannya sudah keras. Itu namanya blok. Tapi kalau yang dilontarkan itu lava, itu mendarat gitu namanya bom. Ya kan? Nah, kalau bom, maka ketika dia masuk ke dalam tubuh ini, itu masih dalam keadaan panas, dan ketika dia mendingin, di tengahnya itu terbentuk retakan-retakan. Makanya retakannya hanya berhenti sampai di mana? Sampai di bagian tepinya saja. Sebab kalau retakannya itu menerus, berarti kan retakannya baru ya. Kan ini retakannya hanya di dalam batuan itu, di dalam fragmen itu. Berarti inilah yang namanya bom, fragmen ini. Nah, batuan yang banyak mengandung bom seperti ini kan juga nih, lihat, betul nggak? Ya, ini juga kan, batuan yang banyak mengandung bom seperti ini disebut aglomerat. Ya, aglomerat. Berarti kira-kira si aglomerat dan lava ini dari puncaknya Sengelanggeran itu menurut Anda jauh atau dekat? Relatif lah. Dalam konotasi dia masih berupa lava gitu, itu dia dialihkan dalam jarak yang jauh atau dekat. Di fasies gunung apinya itu menurut Anda yang mana? Di bagian yang merahkah atau di bagian yang kuning? Atau di bagian yang biru? Mengarah ke merah atau mengarah ke kuning? Kalau kuning dia udah tertransport jauh. Ya, toh? Betul nggak? Kalau dia di kuning itu breksinya itu udah nggak mengandung banyak yang panas ini, karena yang panas itu kan lontarannya katakanlah nggak terlalu ekstrim ya. Berarti kalau aglomerat kira-kira jatuh di mana? Di biru, merah, kuning? Biru. Antara merah dengan biru ya. Toh? Jadi fasies sentral sampai ke proksimal. Jadi Anda ini sedang dekat dengan daerah tempat keluarnya magma ini. Dan terbukti bahwa tempat ini masih tinggi ya, betul nggak? Masih tinggi karena batuannya dominan sangat keras. Ya, jadi sebenarnya Anda tidak melihat kerucut gunung api Ngelanggeran, tapi bagian dari kerucut itu yang masih tersisa. Dan alhamdulillah sisanya itu masih menunjukkan karakter dari Ngelanggeran itu, terdiri dari lava dan breksi kan. Itulah bangunan dari strato apa? Stratovulcano. Dan kalau kita punya strato itu, ketika itu berarti mirip Merapi, betul nggak? Kalau Merapi seperti itu, berarti Merapi itu masih konstruktif. Kalau nanti Merapi meledak besar, hilang kepalanya, destruktif. Tapi kayaknya karakter Merapi nggak ke sana, betul nggak? Ada tuh tipe letusan Merapi. Nanti kalau Anda belajar vulkanologi, itu ada tipe-tipe letusan. Ada tipe letusan Plinian, ada tipe letusan Vesuvian, Strombolian. Merapi masuk dalam karakter itu. Makanya Merapi itu sebenarnya punya status geosite international. Karena dia mencirikan erupsi yang khas Merapi. Yaitu guguran awan panas itu. Ya, jadi nggak pernah besar letusannya. 2010, wah itu agak sedikit menyimpang lah. Tapi kejadiannya itu membutuhkan waktu ratusan tahun selangnya. Tapi kalau Merapi yang siklusnya setiap 4 tahun, itu ya tipe Merapi namanya letusannya. Yaitu guguran dari kubah yang terbentuk di atas, gugur panas, disebut awan panas guguran, APG. Itu tipe Merapi. Nah mungkin ini mirip ini. Berarti APG-nya itu ya mungkin bisa berbentuk seperti ini. Jadi ada lava yang hancur gitu, kemudian ada yang sempat dilontarkan dan kemudian membeku di dalam batuan ini disebut bom. Ya, aglomerat. Berarti ini kan di atas semilir. Semilir kan tipenya tipe apa tadi? Yang terdiri dari piroklastik tadi loh. Destruktif. Lalu di tengah-tengah semilir yang destruktif itu tumbuhlah si Ngelanggeran. Berarti kan mirip dengan kejadian Krakatau dengan anak Krakatau ya, betul nggak? Ya, gitu.
Jadi ibu Krakatau itu kita nggak tahu sekarang. Yang ada tinggal sisa pinggir-pinggirnya aja. Ya, tapi di tengahnya itu muncul anak Krakatau. Bahkan anak Krakatau itu bahayanya, dia itu tumbuh di bekas tebing ibunya. Jadi sangat labil atau stabil kalau tumbuh di tebing ibunya. Makanya ada itu tsunami yang senyap itu loh. Karena terjadi apa? Longsoran. Ya, karena si anak Krakatau itu tumbuhnya bekas sisa-sisa ibunya. Nah, salah satu bagiannya itu dia tumbuh di bagian pinggiran sisa letusan ibunya. Jadi nggak stabil. Makanya ketika ini ada tambahan-tambahan erupsi, bisa longsor si anak Krakatau itu. Terjadilah tsunami yang 2019 atau berapa itu yang senyap itu ya. Nah gitu. Itu kalau di laut ya. Ngelanggeran tuh dulu juga di laut. Jadi ini kita sedang melihat versi Krakatau tapi 20 juta tahun yang lalu. Loh kok bisa Pak? Loh nanti buktinya. Buktinya itu berarti di atas gunung ini itu akan ada sisa-sisa endapan apa? Endapan laut, betul nggak? Nah, kalau gunung api mati ini kan berarti dia kalau di laut kan ada sedimen laut kan? Sedimen laut yang paling gampang terbentuk kalau gunung apinya mati apa? Kan airnya bersih jadinya. Syarat tumbuhnya terumbu itu apa? Salah satu adalah lautnya harus jernih, tenang, ya, sinar mataharinya sampai kedalaman tertentu kan. Nah kalau gunung apinya sudah nggak aktif kan berarti lautnya gimana? Jernih kan? Iya, jadi tumbuhnya batuan yang warna biru itu harus menunggu gunung apinya masih aktif atau gunung apinya harus sudah surut dulu. Harus sudah surut, betul nggak? Supaya air lautnya jernih dan memungkinkan pertumbuhan terumbu. Jadi dengan munculnya terumbu di peta saya yang tadi itu menandai apa? Gunung apinya sudah mati. Bagus sekali. Siapa nama kamu? Gila. Gila. Iya gitu Gila. Jadi karena gunung apinya di laut dan kemudian laut itu memungkinkan si terumbu itu. Ini yang terumbunya ya. Kita nih Bayat. Ya, kita tuh sekarang ada di sini. Jadi kalau ini setiap terumbu ini berada di bekas gunung api, saya bilang bekas, berarti kan gunung apinya harus apa? Harus sudah mati. Dan gunung apinya dulunya di laut. Jadi kalau saya kasih contoh anak Krakatau nggak salah-salah amat ya, betul nggak? Karena kan anak Krakatau kenyataannya kakinya di laut kan. Dia siapa tahu ya ketika Krakatau itu tidak aktif, di kaki-kakinya itu bisa tumbuh terumbu loh, betul nggak? Iya kan? Atau pernah ke Bali? Siapa yang pernah ke Bali? Ketika dia mendarat, ya kan? Mendarat di Bali itu kan ada patung besar, Garuda Wisnu Kencana. Itu dia bangun di atas batu gamping. Padahal Pulau Bali itu punya gunung api yang besar 2 atau 3 itu. Jadi Bali itu core-nya itu adalah gunung api sebetulnya. Tapi di pinggirnya itu ada batu gampingnya, gitu. Jadi ini dulu mirip dengan kepulauan Nusa Tenggara itu. Jadi ini gunung apinya di laut. Gitu ceritanya ya. Hah? Ya. Berarti sekarang kalau kita sudah tahu bahwa ini ada gunung api jenis yang lain, sudah berapa Anda kenal gunung api berarti? Baru jalan 2 jam aja. Berapa gunung api? 3, betul sekali. Gunung api bawah laut Berbah, gunung api supervolcano Semilir, destruktif, dan gunung api konstruktif Ngelanggeran. Ya kan? Kalau nanti ada gunung api lagi ya berarti ada cerita lagi. Tapi ternyata setelah Ngelanggeran itu gunung apinya udah nggak ada lagi. Ya, nanti di lokasi terakhir kita punya cerita yang lain. Ya, jadi merekam saat-saat terakhir dari gunung api Ngelanggeran. Gitu. Apa aja buktinya? Nah, nanti kita lihat.